Bismillahirrahmanirrahim, Saudara Ilyas. Selamat bergabung belajar Hotnas Ta'lik ya. Semoga bisa semangat dan istiqomah. Untuk pertemuan pertama, bagus sekali ya tugasnya. Terima kasih. Sudah banyak yang bagus ya, cuman hanya ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Oke, pertama saya ingin menjelaskan tentang titik ya. Dalam Hotnas Ta'lik, titik itu atau dalam kaligrafi khat Islam secara umum ya, titik adalah sebuah alat untuk mengukur ya, atau untuk menentukan misalnya panjang huruf dan sebagainya. Nah, titik itu dalam Hotnas Ta'lik itu bukan ukurannya berapa, bukan 1:1 ya. Misalnya ini adalah 1, di sini bukan 1, misalnya apa, 0,8 atau dalam istilahnya di sini adalah kotak itu adalah 6:6 ya, istilah di sini ya. Kalau Hotnas Ta'lik itu berapa? 5:6 ya, jadi di sini itu 5, di sini itu 6 gitu ya. Ini adalah titik yang digunakan. Nah, titik ini digunakan selain untuk pengukuran huruf, juga digunakan untuk titik huruf. Saya huruf ba, sini ada titiknya gitu. Nah, sama ya ukurannya seperti itu. Berapa? 5:6. Itu adalah titik. Kemudian apa lagi? Ada beberapa huruf yang ini saya maksud titik ketika dipakai ya, titik dalam arti di tulisan gitu, bukan pengukuran. Huruf yang titiknya itu 6:6 atau 1:1 atau kotak atau apa, benar-benar kotak sempurna ya. Huruf apa? Huruf nun. Nanti kita akan bertemu di huruf nun. Nun titiknya itu besar ya, berapa, kurang lebih sempurna ya, kotak sempurna seperti ini, jadi tidak lebih kecil. Itu ini untuk titik ya. Kemudian hal lain, kemudian saya akan jelaskan soal kemiringan alamiah mata peletakan kalam ya. Nah, kita dalam khot itu tentunya kemiringannya tidak boleh beda-beda ya dalam Hotnas Ta'lik maksud saya. Misalnya ba itu kita bikin ba itu miringnya seperti ini, misalnya miringnya. Misalnya huruf waw kita miringnya juga seperti ini mulainya. Nah, ini kemiringan ini itu di dalam Hotnas Ta'lik secara umum berapa angkanya? Secara umum adalah 63,5 derajat ya. Ini diperhatikan, 63,5 derajat, kurang lebih berapa, segini ya, bisa dicek nanti di busur itu kurang lebih segini ya. Tentu saja ini kurang lebih ya, nggak bisa misalnya kita nulis kita terus bawa kayak busur kita pasin kayak gitu, nggak perlu. Ini adalah kurang lebih ya segitu ya, atau akan kurang lebih ya, jadi mungkin lebih dikit atau kurang dikit itu nanti tergantung posisi dan tergantung ya, nggak perlu sedetail itu lah ngelihatnya saya itu.
untuk 2 poinnya. Mungkin poin-poin selanjutnya akan saya jelaskan beriringan dengan pelajaran kita. Oke, langsung ke ini ke huruf masing-masing. Untuk alif ya, perhatikan ini alifnya terlalu tinggi ya. Jadi kalau kita pakai standar titik yang saya jelaskan tadi, tentu saja ini alifnya terlalu tinggi atau terlalu panjang. 1, 2, 3. Nah, titiknya itu bukan titik yang besar seperti titik khat misalnya sulus gitu ya. Kalau mungkin pakai standar titik itu mungkin barangkali ini bisa. Nah, seperti itu. Ini titiknya kurang terlalu panjang. Itu coba diperhatikan lagi, dikoreksi, diperbaiki lagi mas ya. Sekarang huruf ba. Ini perhatikan ya, untuk bentuknya di awalnya ini. Jadi huruf ba itu bukan kita langsung ke depan ya. Jadi kita harus turun dulu sedikit ke bawah. Seperti ini. Lalu ke atas. Nah, jadi ada sedikit turun ke atas biar bentuknya itu seperti kita mau mangkok seperti ini ya. Itu jadi jangan lurus samping itu. Saya ulangi ya. Ini perhatikan nih, ujungnya ini turun ke bawah sedikit ini biar jangan bentuknya itu bukan kayak naik kayak gini loh, bukan centang kayak gini, tapi lebih ke seperti ini ya. Nah, ini terlalu kaku di awalnya nih, jadi awalnya itu harus kita agak berdiri atau tegak sedikit ini baru turun kayak gitu ya. Ini pertama. Yang kedua di akhirnya juga ya kurang bagus. Saya ulangi lagi di sini. Nah, untuk ujungnya itu lebih kecil lebih pendek lagi itu ujungnya ya. Ujungnya jangan terlalu seperti gini, kecil kayak gini. Ini terlalu kecil kayak gini ya, lebih agak tebal sedikit gitu. Oke, lanjut ke selanjutnya huruf ba panjang. Untuk huruf ba panjangnya oke, udah lumayan bagus ya, khususnya yang pertama ini. Yang kedua juga lumayan. Yang ketiga ini ada patah sedikit di sini. Untuk terlalu banyak naik ya di sini ya, berlebihan. Itu bisa dikurangi naiknya. Langkah pertama kita taruh kayak gini ya. Baru itu kita baru tarik dari sini. Kayak gini. Ini kurang lebih di sini tuh 2 titik kalau kita hitungnya dari ujung ini ya. Turun datar, minimal di sini harus datar ya, segini datarnya. Tapi jangan sampai terlalu terlihat ya potongannya turun datar dan naiknya
Nah, sedikit aja seperti ini, jadi jangan terlalu kelihatan. Ini terlalu kelihatan ya, terlalu patah seperti itu. Oke, tapi secara umum bagus ya, udah bagus lumayan. Kemudian selanjutnya huruf kaf. Perhatikan ya huruf kaf ya. Untuk kaf yang pendek ini terlalu panjang ya. Jadi untuk huruf kaf pendek ini bagian ininya terlalu panjang. Sini 4 titik. Di sini 3 titik ya. Oke, ini terlalu panjang ya. Jadi bentuknya itu bukan, kalau kita lihat itu bukan kotak ya, atau persegi, tapi lebih apa, persegi panjang nih. Sini tuh persegi panjang, jadi jangan kotak seperti itu. Oke. Nah kebalikannya, kalau kaf yang panjang ini juga persegi panjang, tapi di versi apa, versi ini ya, tidurnya gitu. Oke. Nah untuk kaf ini ya, perhatikan ini khususnya yang kedua, ini terlalu banyak apa, terlalu banyak bagian datarnya. Jadi ada pembagian turun datar dan naik, ini bagian datarnya itu terlalu banyak ya, jadi terlihat apa, terlalu gepeng atau terlihat terlalu datar gitu. Ini ya, jadi turun, ini datarnya paling segini doang ya, datar dan naik sedikit seperti ini. Oke, itu sedikit aja, tapi itu penting ya, harus diperbaikin. Kemudian huruf waw. Untuk huruf waw di sini ro ya, ro, dal dan waw ini semuanya ini terlalu tinggi ya, kalian terlalu panjang juga. Ro, satu, dua, kayak gini bentuknya seperti ini. Gini. Nah kurang lebih seperti ini ya bentuknya, ini kalau kita gambar kasar kayak gitu. Oke, jadi 2 titik juga lebih pendek lagi ya, walaupun 2 titik ini, misalnya ini 2 titik ya, di sini tuh kurang, nggak nyampe 2 titik sebenarnya tingginya. Nah seperti ini. Kemudian huruf apa tuh, dalnya juga terlalu panjang, khususnya kakinya ini ya, ini terlalu besar. Satu, sini, dari sini kita bikin, nah ya, ini perhatikannya kecil ya, jangan panjang seperti ini. Ini saya bikin yang dekat kayak ini, satu, yang lebih kecil lagi. Ini juga kepanjangan sih, ininya juga ya, jadi itu juga diperpendek sedikit biar pas ya.
Nah seperti ini huruf dal. Huruf waw, perhatikan waw juga terlalu panjang ya, khususnya bagian mananya, bagian ininya juga sama, bagian bawahnya. Satu, dua, lebih kecil lagi. Saya bikin lagi di mana yang jelas ya. Kepalanya seperti ini ya cara bikinnya. Saya rapikan. Nah kayak gini. Perhatikan ya, untuk waw kemiringannya di sini itu sejajar dengan ujung kakinya ini. Ya. Ini perhatikan ujungnya ini kurang lebih sejajar dengan si kepalanya ini. Oke. Nggak nyampe 2 titik, ini saya bikin titik kecil ya sebenarnya. Jadi atau gini, salah satu cara untuk mengukur tuh gini, pakai mata pena kayak gini, taruh kayak ini ya, itu nggak sampai segitu ya, nggak sampai lebih tinggi dari 2 titik. Oke, itu untuk huruf waw. Kemudian huruf fa. Oke, fa-nya kepalanya ini terlalu berlebihan ya bagian ininya ini, tapi ini banyak bentuknya ya, ini nggak tahu mana yang antum lebih suka, tapi ini nggak ada yang pas, ini terlalu banyak, ini kurang bulat, ini terlalu kecil. Jadi kepalanya ini perhatikan, ini tuh jangan kecil kayak gini, saya bikinkan yang besar di sini. Nah kepala waw itu sedikit lebih besar ya, tapi ini juga nggak boleh terlalu kecil. Ini kepala waw kayak gini, kepala waw ya, ini sedikit lebih besar tuh maksud saya ininya ya, dagunya nih kalau misalnya. Nah misalnya ini waw ya, ini huruf waw. Tapi huruf fa ini juga sama seperti itu, cuman lebih kecil ya, dan dia punya leher kayak gini, ini ada lehernya. Oke, tapi ini juga harus kelihatan bulat, tapi jangan terlalu moncong ke depan ya. Nah, ini terlalu moncong ke depan kayak gini nggak, kurang ya. Nah step selanjutnya kita bikin apa, bagian bawahnya atau bagian yang menyerupai huruf ba ya. Langsung bikin di bawahnya sini. Fa pendek. Oke, ini jangan terlalu tipis ya, ini terlalu tipis, jadi lebih tegak lagi, sedikit lebih tegak ya, ini kalamnya tuh lebih tegak lagi, jangan terlalu tidur gitu. Kemudian fa yang panjang sama aja kepalanya ya, ini kita bikin lihat bagiannya, ini turun, datar, dan naiknya sedikit aja. Nah ini perhatikan, nah ini terlalu apa, ini bahkan ya, ini biasa ya, ini penyakit teman-teman itu di awal-awal biasanya bagus, sampai ke tengah, sampai seterusnya mungkin konsentrasinya udah agak buyar ya. Jadi apa, jadi
gitu, kurang memperhatikan hal-hal yang kecil yang penting kayak gini. Yang perhatikan ini kan, entah ini antum jadi miring kertasnya atau gimana nggak tahu ya. Yang jelas ini saya lihat seperti itu. Jadi ini kepala, ini jelas ini kepalanya nggak jadi ya. Habis itu ini mungkin terlalu kurang naik ya, jadi ancang-ancang dulu kita sama garis, atau kita tulis dulu di tempat lain misalnya, terus kita lihat nih ini berapa titik sih di atas garis misalnya nih. Saya berarti kita udah latihan tuh, baru kita garisin misalnya bawahnya, kita lihat nih berapa garis ya, berapa titik ya di atas garis, misalnya di sini 2 garis atau 3 garis. Ya udah, kita di kertas utamanya kita bikin apa sesuai itu, misalnya kita ukur berapa senti, baru kita mulai dari sini misalnya. Nah, biasanya yang paling sering membuat salah ini kayak gini nih, pembagian turun datar dan naiknya itu adalah apa, kita salah startnya ya, mungkin terlalu ke bawah biasanya. Nah, akhirnya pas kita turun ke bawah gini, setelah kok udah sampai bawah nih, kok masih panjang harusnya, akhirnya kalian terpaksa ke depan gini, jadinya apa, rusak ya. Jadi yang di sini bebannya ada di sini, harusnya bebannya ada di mana. Nah, kalau kita lihat di bak yang benar tadi, bebannya ada di sini. Kalau kita main kelereng taruh di sini, kelerengnya akan berhenti di sini ya, sini naik turun ke sini. Ini juga demikian. Ya, ini nggak pas ya, ini pembagiannya ini harus diperhatikan. Ini juga begitu, ini turunnya terlalu sedikit, datarnya kelamaan, terus apa, naik ke atasnya juga terlalu tajam ya, ini kelihatan patah di sini, nggak boleh seperti itu. Oke, silahkan diulang lagi, ini satu kali ya, masing-masing huruf satu kali, sisanya huruf-huruf yang bulat seperti qaf, sin, shad dan lain-lain nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pesan. Wassalam.